الحمد لله الملك الحق المبين الذي هبانا بالإيمان واليقين. Keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun pernah terkena dengan fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang maksum, yang tidak ada dosa setelah dan akan datang. Tapi itu pun beliau terkena dengan fitnah, dan beliau merasakan fitnah ini begitu sangat menyedihkan dan menghancurkan batin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan satu peperangan ketika berperang dengan Bani Mustaqid pada bulan Sya'ban, yaitu pada tahun 5 Hijriah. Beliau membawa istri beliau yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ketika beliau pulang dari peperangan itu, karena jarak antara Madinah dan tempat peperangan itu lumayan jauh, maka beliau bermalam. Maka ketika beliau bermalam, menyuruh rombongan atau sahabat untuk beristirahat. Maka ketika di malam hari itu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha kalungnya terputus atau kalungnya hilang. Maka beliau minta izin kepada Rasulullah untuk keluar dari kemah atau satu kemah yang diletakkan di atas unta, atau al-khiyam alal jamal. Itu sebuah kemah yang ada di atas unta, itu tempat daripada Sayyidatina Aisyah. Kemah itu diturunkan untuk tempat beristirahat. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berangkat melanjutkan perjalanan ke Madinah ketika waktu subuh masih gelap. Maka diangkatlah kemah itu, dinaikkan ke atas unta. Tapi sahabat yang mengangkatnya itu tidak tahu kalau Sayyidatina Aisyah tidak ada di dalam kemah itu, karena Siti Aisyah masih mencari kalungnya yang putus. Maka ditinggallah Siti Aisyah oleh rombongan atau oleh Rasulullah SAW. Sampai pagi hari, Siti Aisyah ternyata dalam keadaan kebingungan. Beliau resah karena sahabat-sahabat atau rombongan sudah meninggalkannya. Maka beliau diam di tempat itu sambil berharap agar kembali nanti Rasulullah SAW menjemputnya. Tapi sampai siang hari tidak kembali. Ternyata di belakang ada seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal al-Aslami atau Sulami. Beliau belakang menggunakan unta. Maka ketika melihat Siti Aisyah di padang pasir sendirian, maka Sofwan radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kenapa engkau sendiri di sini wahai Sayyidatina Aisyah? Maka Aisyah menceritakan bahwa ditinggal oleh rombongan. Maka disuruhlah naik ke atas unta, dan Sayyidina Sofwan menuntun unta itu sampai Madinah. Sampai di Madinah, waktu itu Siti Aisyah dalam keadaan kesakitan karena terik panas di tengah perjalanan. Maka beliau langsung masuk kamar dan istirahat, menggigil sakit. Maka keadaan inilah yang digunakan untuk memfitnah Rasulullah SAW, memfitnah Siti Aisyah, yaitu Abdullah bin Ubay, orang munafik, mengatakan Siti Aisyah telah berselingkuh dengan Sofwan. Siti Aisyah sudah berzina dengan Sofwan karena dia berduaan, dia goncengan, dia satu unta berduaan. Maka tersebarlah fitnah ini. Sampai-sampai sahabat-sahabat Nabi banyak yang terkena dengan fitnah ini, termasuk Hasan bin Sabit, termasuk juga Hamman bin Jahsy, dan juga Mistah bin Usasah, sepupu daripada Sayyidina Abu Bakar, ikut menyebarkan cerita bohong ini yang mengatakan bahwa Siti Aisyah berselingkuh dengan Sofwan. Maka ini membuat hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi sedih, kacau. Rasulullah SAW terdiam mendengar fitnah. Seantero Madinah mengetahui tentang fitnah ini, tentang cerita bahwa Siti Aisyah telah berselingkuh atau telah berzina berduaan dengan Sofwan radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian cerita ini menyebar, tapi Siti Aisyah tidak mengetahui cerita ini karena beliau berada di dalam rumah dan dalam keadaan sakit setelah pulang dari peperangan itu. Maka kemudian ada cerita samar-samar yang terdengar oleh telinga Siti Aisyah, dan beliau melihat sikap Rasulullah yang tidak biasanya. Ketika masuk rumah, Rasulullah menangis, Rasulullah sedih, diam, tidak pernah berbicara.
Maka sikap Rasulullah ini menjadikan daripada Siti Aisyah ini gelisah. Ada apa? Lalu Siti Aisyah meminta kepada Rasulullah untuk diantar pulang kepada bapaknya. Wahai Rasulullah, antarkan saya pulang ke rumah orang tua saya. Maka Rasulullah pun mengantar Siti Aisyah. Lalu Siti Aisyah bertanya kepada ibundanya, wahai ibu, ada apa? Cerita apa yang sebenarnya? Maka ibunya mengatakan, wahai putriku, engkau dituduh berselingkuh dengan Safwan, engkau dituduh berzina dengan Safwan. Maka saat itu menangislah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka beliau menangis. Kemudian Rasulullah dalam keadaan gelisah, beliau memanggil sahabatnya yang bernama Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian dia mengatakan, wahai Ali, bagaimana pendapat engkau? Bayangkan, seluruh manusia, seluruh sahabat minta solusi kepada Rasulullah, tapi saking dahsyatnya yang namanya fitnah ini sampai Rasulullah minta solusi kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku memaafkan Aisyah ataukah aku menceraikannya? Maka apa kata Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, Siti Aisyah itulah wanita baik, mustahil melakukan seperti itu. Tidak puas Rasulullah juga memanggil daripada sahabatnya Barirah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, wahai sahabatku Barirah, bagaimana pendapatmu tentang Aisyah? Maka Barirah mengatakan, ya Rasulullah, Siti Aisyah adalah wanita belia, masih kecil, tidak tahu apa-apa. Pernah aku melihat dia membuat tepung sehingga sampai ketiduran, tepungnya habis dimakan oleh kucing. Saking masih kecil, masih tidak tahu apa-apa. Tidak, atau mustahil dia ini akan melakukan seperti itu. Kemudian Rasulullah pun minta pendapat dari Sa'ad bin Mu'az dan juga Ubadah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Sa'ad bin Mu'az? Ya Rasulullah, aku yakin Siti Aisyah tidak pernah berbuat begitu. Ini adalah fitnah. Bila engkau izinkan aku, maka aku akan penggal leher orang yang berfitnah, yang memfitnah engkau, sekalipun itu anakku sendiri, sekalipun keluargaku sendiri. Kalau dia memfitnah engkau, maka izinkanlah aku memenggal lehernya, kata Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu. Kemudian namun Rasulullah SAW tidak puas, terus dalam keadaan sedih dengan ujian ini. Bayangkan, istri Nabi dituduh berzina, istri Nabi dituduh berselingkuh. Bagaimana sakit hatinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi datang ke rumah mertuanya, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Lalu mengatakan kepada mertuanya, wahai Abu Bakar, telah sampai kepadaku ini isu yang menyakitkan hatiku, bahwa anaknya engkau atau istriku Aisyah. Dan saat itu Siti Aisyah mendengar ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah difitnah. Tetapi katakan kepada putrimu, kalau dia benar melakukan itu, aku maafkan, aku maafkan. Tolong mintalah kepadanya untuk jujur, dan Allah Maha Pengampun. Maka kemudian Siti Aisyah di dalam keadaan menangis. Lalu ibundanya datang, wahai putriku, bicaralah, kata ibunya, katakan kepada suamimu kalau memang engkau tidak pernah melakukan seperti itu. Apa jawab Siti Aisyah? Wahai ibu, aku ini anak kecil, masih belia, karena Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah masih umur 9 tahun. Masih kecil, tidak tahu apa-apa. Dan kalau aku katakan, pasti kalian tidak akan percaya, karena bukti tidak ada. Maka diamkulah lebih baik. Biarlah Allah nanti akan menjawab mana yang hak dan mana yang batil. Maka kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebulan lamanya kegelisahan, kegundahan, sakitnya hati Nabi difitnah seperti itu. Istrinya dianggap berzina, istri Nabi. Bayangkan ketika kita saja, ketika diuji oleh anak kita saja difitnah melakukan dosa, bagaimana sakitnya hati kita, bagaimana rusaknya hati kita, bagaimana hancurnya. Ini istri kita, bahkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang suci difitnah seperti itu. Maka ketika setelah sebulan lamanya, baru Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat An-Nur ayat 11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari kalangan kalian sendiri. Janganlah kamu mengira berita buruk bagi kamu, berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu adalah baik bagi kamu. Setiap orang yang mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari menyebarkan berita bohong ini, maka ia mendapatkan azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Quran surat An-Nur ayat 11. Maka ketika ayat ini, maka gembiralah hati Rasulullah SAW. Ternyata berita ini adalah bohong, berita ini adalah fitnah. Bayangkan hadirin Allah SWT, begitu dahsyat fitnah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Dan sahabat terkenal pun mendapatkan dampak dari fitnah ini. Oleh karena itu, hendaklah kita ini berhati-hati. Dan bagaimana caranya agar kita ini bisa terbebas dari fitnah itu? Allah telah perintahkan dalam Al-Quran, yaitu fatabayyanu. Hendaklah ketika kita mendengar cerita, mendengar berita, maka hendaklah kita teliti kebenarannya. Jangan begitu mendengar langsung kita sebarkan, terutama di sosial media. Hati-hati. Sekarang ini Masya Allah, di sosial media, baik itu di YouTube, di Facebook, atau di WA, ini hati-hati. Karena sekarang banyak akun, atau walaupun dia namakan dirinya ulama, kita nggak tahu dia orang kafir yang buat akun, merusak nama kita, merusak Islam, merusak kelompok kita, merusak daripada daerah kita. Maka caranya ketika kita membaca, datang masuk cerita itu, jangan cepat di-share, jangan cepat disebarkan, teliti kebenarannya dulu. Karena apabila kita tidak meneliti, ketika itu bohong, maka ikut kita andil dalam kebohongan itu. Kalau kita ikut andil ketika kita menyebar fitnah, kita pun sama hukumannya, balasannya dengan orang yang buat fitnah itu. Oleh karena itu, sebelum kita menyebar berita, sebelum kita bicarakan baik atau keburukan daripada saudara kita, teliti kebenarannya dulu. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal seperti ini dan senantiasa berhati-hati dalam kehidupan kita di dunia ini. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad